Viral, nama Anies Baswedan di Pilgub Jakarta mencuat tajam dan terus jadi perbincangan hangat. Apalagi terkait nasib Anies di Pilgub Jakarta. Hingga muncul beberapa skenario nasib Anies, mulai gagal maju atau maju didukung KIM, hingga skenario melawan rezim. Memasuki bulan Agustus, eskalasi politik menjelang pemilihan kepala daerah atau Pilkada Jakarta 2024 mulai cukup terasa panas. Bahkan semua partai politik telah mendeadline keputusan soal cagup-cawagup dan koalisi di akhir Agustus. Semua harus clear. Artinya, sebelum akhir Agustus, manuver politik masih akan terus terjadi. Tidak terkecuali dengan nasib pencalonan Anies Baswedan sebagai calon gubernur DKI Jakarta. Dukungan partai seperti PKS dan Nasdem bisa saja dicabut. Sebaliknya, partai lain juga akan berpotensi merapat. Hal seperti ini adalah fenomena politik yang lumrah terjadi sebelum akhir pendaftaran di KPUD. Bahkan berita terbaru, Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni membuat pernyataan bahwa dukungan Nasdem kepada Anies kemungkinan dibatalkan. Maka dari pengamat menganalisa ada beberapa skenario yang mungkin diambil oleh Anies Baswedan di Pilgub Jakarta. Pendiri Lembaga Survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia atau Kedai Kopi, Hendry Satrio atau yang akrab dipanggil Hensat, membuat analisis soal peluang mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan maju di Pilgub DKI Jakarta 2024. Hendry Satrio menilai Anies bisa maju jika mendapat restu dari rezim atau Koalisi Indonesia Maju atau koalisi pendukung Prabowo Subianto. Saya sampai saat ini cuma yakin kalau Anies hanya bisa maju kalau dia didorong oleh KIM, kata Hendry dalam program Overview Tribun News Kamis 1 Agustus 2024. Menurutnya, Pilkada DKI Jakarta kali ini hanya persoalan siasat untuk membiarkan Anies tidak berlaga di ajang 5 tahunan itu. Anies nggak bisa maju karena memang dikunci agar tidak bisa maju. Bisa nggak ada Anies ini di pilkada? Dia kena siasat saja. Saya belum menemukan alasan mengapa penguasa merasa perlu memberi jalan, membiarkan tiket Anies Baswedan tersedia untuk Pilgub Jakarta. Sebab hal ini akan terkait dengan kalkulasi politik kompetisi di Pilpres 2029 mendatang, kata Hensat. Namun, jika diusung oleh Koalisi Indonesia Maju atau KIM, Anies harus siap dengan siapapun wakilnya, termasuk yang digadang-gadang saat ini, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Kaisang Pangarep, yang merupakan putra bungsu Presiden Jokowi. Pasti kalau sekarang ditawarkan, Anies sekarang bilang enggak karena ada kaitan etika dan lain-lain kan. Tapi ini politik. Jika satu-satunya cara maju hanya dengan Kaisang, maka Anies akan dengan teorinya dikatakan saat Pilpres kemarin, lebih baik minta maaf daripada minta izin, tutur Hensat. Meski demikian, ada opsi lain yang bisa ditempuh oleh Anies untuk melawan Koalisi Indonesia Maju atau KIM, yakni dengan menyatukan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP dan partai yang saat ini mendukungnya di Pilkada DKI Jakarta, yaitu PKS. Yang harus diandalkan Anies saat ini adalah
seharusnya bisa meyakinkan PKS dan PDIP. Mereka harus duduk bertiga untuk menjelaskan siapa yang menjadi gubernur dan wakil gubernurnya, katanya. Kalau PKS dan PDIP mau mengacak-acak skenario penguasa, PDIP harus setuju opsinya PKS dengan mengusung Anies dan Sohibul Iman. Bingung nanti itu penguasa, lanjut Hensat. Kemudian skenario ketiga, Pilgub DKI Jakarta bisa berlangsung tanpa Anies sebagai calon. Anies bisa nggak maju. Skenario paling masuk akal saat ini. Nasdem tiba-tiba ngomong belum tentu ajukan Anies Baswedan. Terus PKB saat ini Jakarta doang. Terus PKS sekarang juga tiba-tiba saya dengar kasih deadline ke Anies. Kalau tidak segera memutuskan menerima Sohibul Iman jadi wakilnya, PKS akan menarik dukungannya. Terus sama siapa dong? Kata Hensat bertanya. Diketahui, Partai Nasdem sebelumnya memberikan sinyal batal mendukung Anies di Pilkada DKI Jakarta. Hal ini disampaikan oleh Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni. Ia menyebut keputusan partainya untuk mengusung Anies masih bisa berubah hingga pendaftaran di Komisi Pemilihan Umum atau KPU mendatang. Bisa dicabut, bisa saja tidak dilanjutkan untuk pendaftaran, kata Sahroni di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin 26 Juli 2024 lalu. Ia mengingatkan para calon kepala daerah yang telah memegang rekomendasi dari Partai Nasdem masih bisa dibatalkan. Aturan ini tidak hanya berlaku kepada Anies Baswedan saja. Ya, udah ditetapin misalnya, belum tentu juga yang ditetapin oke akan daftar. Karena politik itu sangat dinamis. Lu boleh megang rekomendasi, tahu-tahu rekomendasi dibatalin. Who knows? Ucapnya. Sahroni mengaku tidak tahu apakah Anies sudah memperoleh surat rekomendasi dari Nasdem. Hanya saja dirinya mengingatkan dukungan masih bersifat dinamis. I don't know. Saya belum tahu karena saya bukan Bapilu. Mana sih suratnya? Mana suratnya? Gue sebagai orang Nasdem aja belum tahu. Karena bukan di Bapilu gue ya. Jadi semua sangat dinamis, ungkap Sahroni.